Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita Pak Evangelis Jamino Widi Sulistia. Dengan tema kita pada pembelajaran saat ini, pengajaran tentang neraka. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan waktu dan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai. Bapak, biarlah Engkau selalu menyertai di dalam kelas pembelajaran firman ini, dan berkatilah saya Bapak sebagai moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Berkati dan mampukan saya Bapak agar bisa memimpin acara ini berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Mampukan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, tidak ada gangguan. Berkati juga wifi dan semua peralatan yang kami pakai yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah itu berjalan dengan baik, boleh acara ini, pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pak Widi yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar semua yang dikatakannya boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai pembelajaran ini. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat daripada pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistia. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019, Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020, dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT
Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991. Ketua Departemen Pemuda GPI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002. Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006. Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa pembicara kita pada malam hari ini. Salam, selamat malam Pak Widi, apa kabar? Malam Pak Siagian, shalom, kabar baik, puji Tuhan Pak Siagian. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak Widi selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Dan sekarang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Widi untuk memaparkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Siagian, saya akan share screen. Ya, puji nama Tuhan, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia, selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang ada di Amerika dan Kanada, selamat siang. Dan Bapak Ibu yang ada di Jerman, selamat sore. Kali ini kita kelas pengajaran kita kan kita ada di sesi kedua malam ini ya. Mungkin tema ini akan agak panjang, dan sebelum menyampaikan tema ini saya baru cek di channel kita Sema Adonai, ada Ibu Pendeta Suryani yang pernah menyampaikan dengan tema yang agak berbeda, yaitu mengapa neraka ada kalau Tuhan itu kasih ya. Nah, malam hari ini tentunya saya akan membahas hal yang lain yang lebih dalam tentang neraka. Mungkin tema ini tidak banyak yang mengkhotbahkan di gereja maupun di kelas-kelas pengajaran ya. Puji Tuhan malam hari ini kita bisa belajar, karena tema ini sangat penting bagi kehidupan kita secara pribadi ketika kita mengiring Tuhan Yesus ya. Dan mungkin juga agak serem ya, jadi pengajaran tentang neraka ini tidak banyak orang yang mau mendengar seperti itu ya. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama, tujuan pengajaran malam hari ini di kelas ini yaitu membuka mata rohani kita dan juga mengingatkan bahwa keberadaan neraka ini nyata atau sungguh-sungguh ada, seperti kesaksian yang tertulis di Alkitab ya. Meskipun tema tentang ini itu sebetulnya pro kontra Bapak Ibu ya. Ada sebagian yang sebetulnya itu masuk ke misterinya Tuhan, di mana segamblang apapun dengan keterbatasan pikiran manusia, otak manusia tentu tidak bisa menjelaskan dengan akurat tentang Tuhan ya Bapak Ibu. Tetapi referensi Alkitab kita sungguh satu Alkitab kita ini lengkap sekali, menjawab semua hal dalam kehidupan kita, dan ada sisi-sisi tertentu yang kita cukup tahu tapi tidak perlu sampai kritis bertanya seperti itu ya. Nah, bagaimana sih awal mula dari neraka ya? Mungkin nanti karena ini tema agak panjang, saya jadikan satu part aja. Ada dua ayat yang bisa kita pakai untuk menjelaskan tentang ini ya. Jadi kapan sih neraka itu diciptakan ya? Alkitab kita sebenarnya hanya menjelaskan bahwa di Kejadian 1 Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan pada mulanya. Jadi ini tidak mengatakan tentang satu waktu tertentu ya. Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menurut Wikimedia, referensinya bumi itu ada kurang lebih 4,54 miliar tahun yang lalu ya. Ini saya nggak ngerti kebenarannya seperti apa, tapi saya mengutip itu saja.
Nah, eh, di sini dikatakan Allah itu menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Pada saat itu belum berbentuk dan kosong. Ada dua apa ya penafsiran ya yang bisa ketahui. Tetapi sekali lagi ini bukan pasti atau misteri ya Bapak Ibu. Yang pertama, penafsiran pertama bahwa neraka itu ada sejak bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, artinya Adam dan Hawa belum diciptakan. Tapi penafsiran kedua, neraka itu ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dan di situ ada apa Taman Eden ya, dan juga sekaligus di situ neraka juga. Kalau saya pribadi ya lebih condong ke penafsiran kedua sebetulnya. Nah, ayat yang berikutnya yaitu di dalam Kolose 1 ayat 16, saya pakai terjemahan Alkitab yang terbaru ya Bapak Ibu, yaitu TB2 edisi 2. Alkitab ini juga sudah bisa dibeli ya sebetulnya, dan ini merupakan terjemahan dari LAI yang disempurnakan mendekati bahasa aslinya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca di TB, tentu akan sedikit berbeda dengan yang saya tampilkan ini. Kalau 1 ayat 16 mengatakan karena di dalam dialah setelah diciptakan segala sesuatu. Ya, perhatikan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi tadi pada mulanya tadi yang batas waktunya tidak kita ketahui ya, kita tidak spesifik, tetapi di ayat ini dikatakan bahwa segala sesuatu itu karena diciptakan karena di dalam Dia, yaitu segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus. Di sini saya melihat bahwa termasuk neraka, ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Karena neraka itu adalah satu tempat di mana diciptakan Allah sebetulnya awalnya adalah untuk iblis. Dan iblis itu kita tahu adalah dia makhluk roh. Jadi yang tidak kelihatan ini yaitu neraka diciptakan juga oleh Yesus Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita bahas adalah di manakah neraka? Ya, tadi awal mula ya. Intinya neraka itu sudah ada sejak bumi ya diciptakan pada mulanya. Nah, referensi yang sangat jelas yaitu saya ambil dari kitab Yeskiel pasal 44 ayat 23. Dikatakan, bersorak-sorailah hai langit sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Perhatikan ada kata rahim bumi di garis bawah ya. Rahim bumi ini dalam bahasa Ibrani yaitu Tahtiot Aretz. Tahtiot itu adalah rahim, Aretz itu adalah bumi. Sehingga dari kata ini, arti dari Tahtiot Aretz itu adalah neraka itu ada di bawah, di rahim bumi. Ya, bagian yang paling rendah, terendah ya. Yang tidak berdasar gitu ya. Nah, berarti bumi yang tadi diciptakan oleh Allah pada mulanya tadi, diciptakan oleh Yesus Kristus itu neraka itu ada di bawah, di rahim bumi. Ya, jadi di bumi yang kita tempati ini tapi di rahimnya. Nah, Tuhan Yesus sendiri ini kata-kata Tuhan Yesus ya, Matius 12:40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar ya. Kalau di TB-nya yaitu perut apa ya saya lupa, tapi di sini agak berbedanya ikan besarnya ini ya. 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi pribadi yang pernah turun ke rahim bumi cuma 3 hari 3 malam yaitu anak manusia. Di sini anak manusia jelas merujuk kepada Tuhan Yesus. Ketika kematiannya nanti di kayu salib, dikatakan anak manusia pada 3 hari 3 malam itu turun atau tinggal di dalam rahim bumi dan kemudian bangkit, saudara ya, dia telah mengalahkan maut. Nah, dari 2 ayat ini kita akan sedikit belajar tentang struktur bumi Bapak Ibu ya, untuk bisa lebih memperjelas pengertian kita tentang neraka yang lokasinya ada di rahim bumi. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Saya bukan ahli geologi enggak, tapi dari sini untuk sedikit menjelaskan agar kita semua punya gambaran ya.
struktur bumi itu dikatakan ada 3 lapisan ya. Jadi lapisan paling atas namanya litosfer ya, litosfer itu ini ya. Kemudian lapisan bawah astenosfer atau mantel bumi ya, yang ini merah ini ya. Kemudian paling bawah itu inti bumi, outer core dan inner core atau inner core ini ya. Nah, kedalaman inti bumi dari kerak bumi ini sampai ke pusat bumi atau inti bumi itu kurang lebih 2.900 km, Bapak Ibu. Ya bisa dibayangkan ya, kalau Jakarta Semarang aja, kalau saya lihat sekitar 700 kilo ya. Jadi itu datar ya, tapi kalau ke dalam itu 2.900. Lalu kedalaman inti bagian dalam, inner core ini dari kerak bumi ke sini, itu kurang lebih antara 2.885 sampai 5.144 km. Ya ini pasti ada peneliti yang memang menggali tentang hal ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan antara neraka dan surga itu adalah tidak terseberangi, kita bisa dilihat dari sini kebenaran Alkitab, saudara, ya Bapak Ibu saudara. Lalu yang perlu kita ketahui juga adalah suhu inti bumi itu seperti apa ya, suhu ini ya di dalam ini ya inti bumi. Suhu inti bagian luar atau outer core ini itu dikatakan mencapai 3.700 derajat Celcius, saudara. Betapa sangat panasnya inti bumi itu, yang di bagian luar loh itu ya, belum di bagian dalam. Dapat dibayangkan kalau kita kena api aja dari korek api atau dari kompor ya, itu cuman berapa derajat aja itu sakitnya minta ampun ya, panasnya minta ampun gitu ya, bisa terbakar gitu ya. Nah kemudian di inti bagian dalam itu antara 4.300 sampai 5.400, dikatakan suhu ini adalah hampir sepanas suhu permukaan matahari. Ya tadi kita udah lihat, udah dari kesaksian Alkitab, dari catatan Alkitab yang tertulis bahwa neraka itu adalah letaknya di pusat bumi atau di rahim bumi. Ya kira-kira ya sekitar ini, saudara. Ya kalau dari penjelasan ini ya. Nah sekarang yang perlu kita ketahui, kalau kita punya iman bahwa surga itu ada, ya tentu kita harus punya iman juga bahwa neraka itu ada. Walaupun sebagian orang mau mengakui, ada yang tidak mengakui, ada yang menganggapnya itu cuma dongeng atau itu sesuatu yang sebetulnya nggak cocok. Kalau Allah itu kasih kan harusnya nggak ada neraka gitu kan. Ya sebetulnya pertanyaannya, kalau justru Allah itu kasih dan adil, kalau Allah itu nggak hanya menciptakan surga aja, tentunya menjadi tidak adil. Nah nanti orang-orang yang tidak bertobat tempatnya di mana? Selalu ada dua, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan ya. Nah pohon kehidupan ini akhirnya karena Adam sampai jatuh dalam dosa, tidak sampai menikmati pohon kehidupan. Kalau sampai Adam dan Hawa menikmati pohon kehidupan, maka akan hidup selama-lamanya, saudara. Nah, di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu ada kebanyakan hamba Tuhan cuman membahas tentang Seol, Hades, dan Gehenna. Tetapi kalau saya dalami ya, sebetulnya ada 4 ya, ada 4 istilah yang merujuk kepada neraka. Di Perjanjian Lama itu yang pertama adalah Seol atau dunia orang mati. Ya, tulisannya seperti itu bahasa Ibrani-nya, Seolah. Seolah itu artinya adalah dunia bawah ya, di bawah. Dikatakan juga itu tempat arwah orang mati atau kuburan, bahkan disebut juga neraka, lubang. Orang jahat dikirim ke sini atau ke Seol untuk dihukum. Ya, itu pengertiannya Seol. Lalu di Perjanjian Lama kalau kita buka, tidak ada kata neraka sebenarnya, dunia orang mati juga, tetapi diartikan dipakai Hades ya. Hades ini adalah tempat tinggal roh-roh orang yang telah meninggal ya. Kemudian ada yang namanya jurang maut ya, jurang maut, Abusos. Abusos ini dikatakan lubang dalaman yang tak terukur, jurang yang sangat dalam di bagian terendah di bumi. Jadi ada Seol, ada Hades yang bagian atas ya, kuburan. Jadi ketika manusia meninggal ya, apapun agamanya, dia dibawa ke Seol. Dan di Seol itu adalah seperti tempat penantian seperti itu ya. Nanti tinggal dia ditentukan apakah dia masuk ke Firdaus atau ke neraka gitu ya. Nah jurang maut ini adalah sangat rendah sekali di bumi. Ya kalau tadi gambaran tadi adalah di inti bumi kurang lebih seperti itu.
Lalu yang memperkenalkan kata neraka, yang menyebut pertama kali kata neraka itu hanya Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Ya, Tuhan Yesus selama pelayanannya dia menyebutkan tentang yang namanya Gehenna atau neraka. Ya, tulisan Yunaninya seperti itu. Kalau bahasa Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, itu artinya adalah Gehenna ini tempat penghukuman terakhir bagi orang fasik, saudara. Nah, kalau ada yang mengartikan bahwa neraka itu ada tiga tingkatan dari kata-kata ini sebetulnya betul, saudara. Jadi Sheol dan Hades ini sebenarnya ada dunia orang mati yang berada di atas ini hampir sama, cuman ini menggantikan ya. Bisa jadi ini tempat paling atas, lalu setelah itu disusul Hades, lalu paling bawah itu adalah jurang maut atau Gehenna. Karena nggak mungkin neraka di bawah jurang maut, karena jurang maut itu terendah di bumi. Artinya di jurang maut inilah pusatnya neraka itu, bagian yang paling bawah, ya, tempat penghukuman terakhir. Jadi jurang mautnya tempat penghukuman terakhir. Nah, menarik sekali di Alkitab kita tidak hanya Gehenna. Ini satu-satunya ayat yang arti bahasa Indonesia neraka. Tapi di dalam bahasa Alkitab terjemahan lain tuh dipakai kata Tartarus, bukan Gehenna ya. Kalau ini Bapak Ibu jumpai ayat di Perjanjian Baru ada cukup banyak juga, tetapi bahasa Yunaninya itu Gehenna. Nah, kalau ini Tartarus, saudara. Dalam mitologi Yunani, Tartarus adalah tempat hukuman di bawah bumi kemana misalnya para Titan itu dikirim. Nah, Titan ini di dalam mitologi Yunani dikatakan sebagai sosok yang disebut para penguasa bumi sebelum para dewa Olympus. Ini mitologi Yunani ya, saudara. Lalu Tartarus itu sendiri adalah penjelasannya tempat hukuman yang hanya cocok untuk setan, ya, hanya cocok untuk setan, berarti kan. Namun belakangan Tartarus melambangkan hukuman abadi bagi orang jahat. Jadi cocok dengan ini tadi ya, Bapak Ibu, yang Sheol tadi katakan orang jahat dikirim ke sini untuk dihukum, dan di Tartarus ini yang paling bawah tadi, yang di jurang maut atau Gehenna ini adalah hukuman abadi. Jadi penjelasan Tartarus ini ada sebenarnya satu tempat hukuman atau neraka itu yang sifatnya adalah abadi. Atau Tartarus ini adalah nama Yunani untuk dunia bawah ya, sama ya, khususnya tempat tinggal orang-orang kutuk. Jadi satu tempat bagi orang-orang jahat yang dikatakan dengan kata lain adalah orang-orang terkutuk, Bapak Ibu. Nah, saya perlu menjelaskan ini supaya karena ada pandangan-pandangan begini, saudara. Ya, ada pandangan-pandangan bahwa ya tadi kalau Allah itu kasih, kenapa ada neraka? Ya, bagi sebagian orang lagi ya antara percaya dan tidak. Tentunya ada riset tentang itu. Nah, di Alkitab kita ini ada hukuman-hukuman Allah sepanjang sejak dunia diciptakan sampai dengan sekarang, saudara. Kita bisa lihat di Kejadian 6 ayat 5 dan 5-7 dan ayat 17, lompat ke ayat 17 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebab sesungguhnya, ayat 17, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Jadi berbagai hukuman Allah atas umat manusia kita perlu catat, perlu perhatikan. Yang pertama adalah air bah. Ini hukuman yang pertama kali dan tidak akan terjadi lagi ya Bapak Ibu, karena Allah sudah mengatakan seperti itu, bahwa setelah itu tidak akan ada hukuman air bah lagi. Ini satu hukuman istilahnya air bah yang sungguh dahsyat karena sampai gunung-gunung itu nggak kelihatan, saudara, sehingga kapal dari Nuh ini bisa naik begitu. Nah, kalaupun sekarang itu ada banjir ya, sekarang ini di zaman modern ada banjir tapi tidak seperti air bah itu. Nah, itu hukuman yang pertama yang pernah terjadi di muka bumi ini. Lalu hukuman Tuhan juga atas umat manusia yang sangat mengerikan setelah air bah adalah di Kejadian 19 ayat 24-25 dikatakan kemudian Tuhan
menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Katanya, ini ya, lihat, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Di sana ada Lot, ya, keponakan dari Abraham, dan dikatakan hujan belerang dan api itu turun dari langit, berasal dari Tuhan. Ini adalah hukuman yang mengerikan atas umat manusia, di mana di Sodom dan Gomora terjadi dosa yang sangat menyesalkan Tuhan, yaitu mereka dosa moral, ya, seksualitas demikian keji di sana, laki-laki dengan laki-laki dan seterusnya, ya. Ini satu hukuman yang sangat jelas dicatat oleh Alkitab setelah air bah. Hukuman berikutnya adalah penyakit sampar. Di Bilangan 14 ayat 12 dikatakan, aku memukul mereka, ini akunya adalah besar, ya, Tuhan sendiri, dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ya, ini pilihan Tuhan atas umat Israel, dikatakan engkau menjadi bangsa yang lebih besar. Sayangnya Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Di sini jelas dikatakan Tuhan memukul mereka dengan penyakit sampar, di mana penyakit sampar ini membuat binatang-binatang mati, termasuk adalah manusia, Bapak Ibu. Lalu hukuman berikutnya yaitu kelaparan, ya. Ada air bah, ada sampar, penyakit dan kelaparan. Yesaya 5:17. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu, ya. Ada kelaparan, ya. Kita tahu di zaman Yusuf ini terjadi juga, ya. Di zaman Yusuf terjadi beberapa kelaparan, kita bisa bencana kelaparan itu terjadi di Alkitab. Bahkan akhir zaman nanti, ya, dikatakan juga bahwa waktu-waktu yang akan datang tidak cuman terjadi peperangan, tapi juga bencana kelaparan, saudara, ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu, nah, ini yang mau saya jelaskan, yang istilahnya mengcounter pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa hukuman neraka itu tidak ada atau tidak nyata, begitu, ya. Matius 23:33 dikatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa, ya. Kalau masih Alkitab TB masih dipakai ular beludak, Bapak Ibu. Tetapi di terjemahan TB2 ini dipakai ular berbisa. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ayat ini jelas, karena yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Dan neraka inilah yang dipakai kata Gehenna. Gehenna tadi, Bapak Ibu, ya. Lalu untuk menjelaskan juga bahwa hukuman neraka itu nyata, ayat kedua yaitu Matius 5:29, jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi lebih baik satu mata dicungkil masuk ke surga daripada dua-duanya utuh dicampakkan ke neraka. Jadi jelas di sini kita lihat bahwa neraka itu adalah satu tempat hukuman kepada orang-orang tertentu yang disebutkan di Alkitab, Bapak Ibu, ya. Nah, lanjut. Sekarang kita akan melihat untuk memahami bagaimana sih kondisi neraka itu. Kita tadi sudah belajar hukuman-hukuman Allah, termasuk neraka di dalam berbagai hukuman itu. Dan kita juga ada tahu artinya, ada Gehenna, ada Sheol, ada Hades, ada Abusos, ya. Kemudian ini menjelaskan tentang kondisi atau gambaran tentang neraka. Walaupun ayat Alkitab sangat sedikit untuk menjelaskan gambaran neraka, tapi dari ayat ini sudah sangat jelas kita bisa dapat gambaran, meskipun ada kesaksian-kesaksian yang dikatakan dibawa ke neraka, ke surga, dan sebagainya. Tetapi kita bisa uji itu, apakah Alkitab berkata seperti itu, ya. Tentunya apa yang saya gambarkan ini jauh lebih mengerikan yang sesungguhnya, ya. Saya pribadi belum pernah dibawa ke Tuhan ke neraka, ya. Nah, Wahyu ayat 20, Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi gambaran tentang neraka itu adalah lautan api, saudara. Ya, lautan api, ya. Bukan lautan biasa, nih lautan api.
Kemudian gambaran tentang neraka, Markus 9 dan 47 dan 48 dikatakan, dan jika matamu menunjukkan engkau berdosa, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Dalam Alkitab TB, ya terjemahan yang pertama itu ulat bangkai. Tetapi dalam yang edisi yang terbaru, bangkainya dihilangkan menjadi ulat-ulatnya. Sebetulnya ulat bangkai itu ya betul, itu dia memang menggerogoti, biasanya adalah dia jasad ya, bangkai begitu, makanya disebut ulat bangkai. Dikatakan di neraka itu ada ulat-ulat yang tidak mati, Bapak Ibu. Bayangkan ya, tidak mati. Jadi ulat itu hidup terus dan dia di sana menggerogoti manusia itu yang disiksa di neraka itu ya. Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan iblis menyiksa manusia loh ya. Itu jelas pengajaran yang salah. Karena Alkitab justru yang disiksa itu adalah iblis, bukan iblis menyiksa manusia. Jadi iblis dan manusia yang masuk di situ sama-sama disiksa. Jadi di sini manusia disiksa oleh ulat-ulat ini dan api yang tidak terpadamkan, saudara. Lalu yang berikutnya, ya ini luar biasa ya, ini perjanjian baru, ini perjanjian lama juga mengatakan yang sama, Bapak Ibu. Dikatakan Yeskel 66 ayat 24, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Ini gambaran Seol ini ya. Sama juga dengan gambaran Gehenna. Dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya itu akan menjadi kengerian bagi segala hidup. Nah, kalau kita lihat riwayat penulisan Yeskiel itu ditulis antara 593 sampai 57 sebelum Masehi. Sedangkan Markus yang ini tadi ditulis pada tahun 64 sampai 70 Masehi. Bayangkan begitu panjangnya jarak waktunya ditulis oleh dua orang yang berbeda zaman dan tidak pernah kenal. Ya, tidak pernah berkomunikasi pastinya karena pasti sudah meninggal. Ya di sini jelas kesaksian Alkitab bahwa kondisi Gehenna, Seol, Hades itulah ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kondisi Gehenna atau yang tadi kalau di perjanjian lama kan memang Seol ya dikatakan seperti itu atau Hades ya. Nah lalu gambaran tentang neraka yang berikutnya di 2 Petrus 2 4 tadi sudah disinggung bahwa ini yang Tartarus tadi ya, dikatakan di mana dilemparkan ke dalam neraka di mana mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Dalam Alkitab TB, gua-gua yang gelap itu sama dengan kegelapan. Jadi ini arti yang mendekati terjemahan asli ya Bapak Ibu. Jadi kegelapan. Jadi di dalam neraka itu kondisinya ada lautan api, apinya tidak terpadamkan, ada ulat-ulat yang tidak mati dan kondisinya gelap, kegelapan. Ini bukan kegelapan biasa seperti kalau kita mati lampu begitu gelap gitu ya. Saya yakin di Gehenna ini atau Tartarus ini adalah kegelapan yang biasa gelapnya, di mana di situ hanya ada lautan api seperti itu. Nah, lalu gambaran tentang neraka, kondisi neraka yang berikutnya dicatat oleh Matius 13 dan 49-50 dikatakan, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, tungku berapi ini kalau dilihat di terjemahan aslinya Yunani itu benar, saudara. Itu memang tungku. Kalau Alkitab TB masih memakai kata dapur api. Sebenarnya mirip, cuman ini lebih mendekati ke aslinya. Jadi bayangkan satu tungku oven yang berapi dan apinya itu tidak padam. Nah, itu gambaran tentang neraka, saudara. Nah, kita akan lihat secara khusus tentang Gehenna ya, Bapak Ibu. Karena di Perjanjian Baru pakai kata ini. Nah, kalau kita buka artinya, Gehenna itu adalah sebuah lembah di sebelah barat dan selatan Yerusalem. Juga merupakan nama simbolis ya, simbolis untuk tempat penghukuman terakhir bagi orang-orang fasik. Pada saat itu Yesus mengatakan tentang Gehenna itu sebetulnya ada tempatnya. Jadi Yesus tahu bahwa di Yerusalem di sebelah barat dan selatan itu ada satu tempat namanya Gehenna, di mana di situ tuh adalah sebenarnya ini foto ini tentang lembah Gehenna itu, saudara. Jadi ini foto pada saat itu ya, satu rongga dekat Yerusalem disebut lembah Ben Hinnom.
suatu tempat di bawah bumi, tempat hukuman bagi kejahatan. Jadi yang namanya Gehenna di situ atau rongga di Yerusalem itu adalah tempat pembuangan mayat-mayat anak-anak yang dipersembahkan kepada dewa Moloch pada saat itu. Nah, akhirnya di situ juga dibuang binatang-binatang yang dibakar mati ya di situ, termasuk akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah. Jadi bayangkan di sana digambarkan ada ratap dan kertak gigi, itu adalah anak-anak yang dikorbankan oleh orang tuanya karena menyembah dewa Moloch sebagai satu tempat pengorbanan begitu. Jadi Yesus tidak mengatakan neraka yang sebenarnya loh Bapak Ibu. Jadi dia memakai simbolis bahwa neraka itu lebih mengerikan daripada Gehenna ini, yang rongga ini di dekat Yerusalem sebetulnya. Karena Yesus hanya mengatakan bahwa di sana ada tungku berapi, ratapan dan kertakan gigi. Ya. Nah, ini menarik sekali di dalam kitab Yesaya 31 ayat 9 itu meneguhkan ayat yang ini, saudara, yang tadi tungku berapi ini. Ya, dikatakan pelindung mereka akan lenyap karena gentar dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem, saudara. Di Yerusalem tadi loh yang katakan lembah Ben Hinnom itu ada dapur perapian atau tungku perapian ya, saudara. Ya, tungku berapi. Ya, sama. Jadi ini kesaksian Alkitab ini ya dan amin. Ya, kita suka atau nggak suka nggak bisa membuang ayat ini. Karena dengan jelas di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama mengatakan hal yang sama. Yaitu di Yerusalem ada dapur perapian. Di mana di Yerusalem itu ada Bait Allah. Ya, tempat penyembahan orang Yahudi. Nah, Ben Hinnom sekarang itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini ada foto saya ambil dari Generation Word, disebut juga Lembah Putra Ben Hinnom ya, atau Lembah Putra Hinnom, disingkat menjadi Valley Hinnom, yang dalam Ibrani tadi Gehinnom, lalu ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani sebagai Gehenna tadi. Jadi Lembah Hinnom ini adalah Gehenna Perjanjian Baru yang dikaitkan dengan api, penghakiman, lautan api, api abadi dan neraka. Jadi ini loh, kepanjangan itu Hinnom Valley ini. Ya, di sini ada perjumpaan dengan Enrogel ya. Ini ada penjelasannya ya. Ini kota-kota, kalau bagi Bapak Ibu yang pernah ke Israel tentunya kalau sempat ke sini akan lebih lebih menarik begitu ya. Lalu itu tadi ada Yerusalem ya. Ini Hinnom Valley di sebelah selatan Yerusalem, di mana di situ memang ada rongganya untuk tempat pembuangan tadi, mayat tadi ya. Nah, sekarang seperti ini sudah tertutup. Jadi ini yang tadi jalur tadi sudah seperti ini. Kalau dalam kondisi malam ini ada yang foto di sebelah kiri ini, di sebelah sananya itu Yerusalem. Jadi udah nggak kelihatan lagi seperti yang pertama tadi ya. Seperti ini, saudara. Sudah tidak seperti itu kondisi sekarang. Ya sekilas saja. Nah sekarang kita setelah mengetahui kondisi atau gambaran tentang neraka. Nah ini menjelaskan tentang unsur neraka, saudara. Di Wahyu 19 ayat 20 dikatakan, binatang itu pun tertangkap dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Jadi ini ada binatang itu adalah, kalau penafsirannya itu adalah antikris ya. Kemudian ada nabi palsu, kita tahu nabi palsu sekarang pun juga muncul ya, guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu, di mana mereka itu akan yang menyesatkan itu, yang telah menerima tanda dari binatang itu yaitu 666, itu telah menyembah patungnya. Keduanya, binatang dan nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Jadi unsur neraka itu ada belerang. Kalau kita lihat dipelajari ya, kandungan bumi ini kan juga ada belerang ya, tambang belerang itu. Penghasil belerang terbesar adalah saat ini adalah negara Cina atau China ya, Tiongkok ya. Kedua Amerika kalau nggak salah, Indonesia juga termasuk, tapi nggak termasuk 10 besar penghasil belerang. Di mana belerang ini biasanya dipakai untuk korek api, bahan korek api dan bahan peledak. Tetapi di samping itu juga berguna bagi manusia, kalau nggak salah untuk kesehatan ya. Nah, jelas ini unsur neraka yaitu lautan api dengan belerang. Dan belerang inilah yang membuat lautan api itu menyala-nyala tidak terpadamkan. Karena kandungan belerang itu sangat luar biasa sekali ya, secara fisik ya.
kita tahu bahwa ini kan tadi tidak kelihatan ya, diciptakan oleh Tuhan Yesus, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan neraka ini adalah lautan api yang menyala-nyala itu oleh belerang, dengan belerang. Ini sedikit saya bahas tentang pandangan para teolog gereja tentang neraka ya, sekilas saja. Jadi ada pandangan Yunani kuno, Yahudi kuno. Dalam kepercayaan Yahudi tadi sempat disinggung, orang mati itu dimasukkan ke Sheol atau dunia orang mati itu ya. Tempat di mana semua orang dikirim tanpa pandang bulu. Ini referensi ayatnya. Kemudian Sheol dianggap sebagai tempat yang terletak di bawah tanah, tadi sudah ya, di rain bumi, tempat kegelapan, keinginan, dan kelupaan menurut Ayub. Lalu pada abad ketiga hingga kedua sebelum Masehi, gagasan tersebut telah berkembang hingga mencakup pembagian terpisah di Sheol untuk orang benar dan orang jahat. Dan pada zaman Yesus, beberapa orang Yahudi percaya bahwa orang-orang di Sheol menantikan kebangkitan orang mati, baik dalam kenyamanan ya, peristiwa orang kaya dan Lazarus itu di pangkuan Abraham, atau dalam siksaan. Jadi menurut orang-orang Yahudi kuno bahwa Sheol ini adalah tempat orang mati yang nanti dibangkitkan ya, baik dalam kenyamanan atau dalam siksaan, dibangkitkan untuk memperoleh hidup kekal atau dibangkitkan untuk mendapat siksaan seperti itu di Sheol. Lalu pandangan ortodok timur ya, kita kekristenan kan ada Kristen ortodok ya. Nah ini beberapa umat Kristen ortodok percaya bahwa surga dan neraka adalah hubungan atau pengalaman kehadiran Tuhan yang adil dan penuh kasih. Jadi dikatakan di situ keadaan yang muncul di hadapan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, hubungan-hubungan yang kita bentuk, pilihan-pilihan yang kita buat, semuanya pada akhirnya berkaitan dengan persatuan kekal kita dengan atau pemisahan dari Tuhan. Pandangan ini enggak dengan tegas ya. Jadi dikatakan surga dan neraka itu cuman mereka percayanya sebagai hubungan atau pengalaman kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan Tuhan yang adil dan penuh kasih, betul. Ya. Tetapi kalau surga dan neraka dianggap sebagai hubungan pengalaman akan kehadiran Tuhan, ini setengah benar, setengah enggak nih, saudara. Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam bumi, ada di neraka itu cuma 3 hari, ya. Bukan kehadiran yang selama-lamanya. Jadi ini kalau neraka ada kehadiran Tuhan, ya berarti ini agak aneh sih sebenarnya. Ya, kita hanya sekedar tahu aja. Lalu ini ada buku ya yang ditulis orang ortodok juga ya, dikatakan simbol-simbol teologis itu surga dan neraka tidak hanya secara kasar sebagai tujuan spasial. Spasial itu berbicara tentang ruang gitu ya, melainkan mengacu pada pengalaman kehadiran Tuhan menurut 2 cara yang berbeda. Yang tadi dikatakan tadi ya, pemisahan dengan Allah tadi. Jadi kalau dikatakan neraka itu keterpisahan dari Tuhan dalam arti berada di luar persekutuan yang penuh kasih. Ya. Lalu orang Katolik Roma, ya kita di sini pengajaran, jadi kita boleh berpendapat atau boleh mengkritisi ya. Jadi kalau ada yang Katolik, kita mau tahu bahwa pengajarannya seperti ini. Nanti kita bandingkan dengan Alkitab yang tadi sudah kita pelajari di depan. Ini ada analogi daya apung ya. Dikatakan dan karena suatu tempat diberikan oleh jiwa-jiwa sesuai dengan pahala atau hukumannya, maka setelah jiwa dibebaskan dari tubuh, maka jiwa itu akan terjerumus ke dalam neraka atau melayang ke surga, kecuali jika ia tertahan oleh suatu hutang yang untuknya penerbangan harus ditunda sampai jiwa pertama-tama dibersihkan. Kadang-kadang dosa ringan meskipun pertama-tama perlu dibersihkan merupakan hambatan dalam menerima pahala. Akibatnya pahalanya tertunda. Di dalam Alkitab pahala kebaikan istilahnya hadiah kepada orang-orang yang berbuat baik ya, itu sebenarnya kebaikan manusia. Dikatakan di Alkitab kan sebenarnya kain kotor ya. Nah di sini dikatakan ada dosa ringan, ada dosa berat nih. Jadi kalau dosa ringan ini justru yang membuat terhambat menerima pahala. Padahal kita tahu bahwa ketika jiwa ini dia mati, manusia mati itu dia sudah ditentukan nih ketika hidupnya tadi, apakah dia tertulis di dalam kitab kehidupan, dia terjerumus ke neraka atau istilahnya masuk ke surga, bukan melayang nih. Jadi ini satu analogi yang agak aneh ya. Jadi ini pengertian mereka ya, pandangan mereka. Lalu masih lanjut pandangan Katolik, umat Katolik lain tidak menegaskan atau menyangkal bahwa neraka adalah sebuah tempat.
Jadi ini juga tidak tegas, tidak menyangkal ya. Bahkan menyebutnya sebagai suatu tempat atau negara. Nah ini ada teolog namanya Ludwig Ott dalam bukunya The Fundamental of Catholic Dogma mengatakan neraka adalah tempat atau keadaan hukuman abadi yang dihuni oleh mereka yang ditolak oleh Tuhan. Betul, kalau mereka yang ditolak oleh Tuhan ini kan ada ya, yang ketika Yesus mengatakan aku tidak mengenal engkau, enyahlah, itu betul, ya enyahlah. Tapi juga sebetulnya neraka ini bukan cuma ditolak Tuhan, manusia juga telah menolak percaya Tuhan Yesus. Ya ini pandangan sih ya, boleh-boleh aja gitu ya. Nah ini ada penulis Kristen ya, atau teolog Kristen yang biasanya di STTT sering pakai buku ini ya, Norman L. Geisel dan Love E. Mackenzie. Dia menafsirkan ajaran Katolik seperti ini juga, sama menafsirkan ya, ini menurut pandangannya, bahwa neraka adalah tempat dan hukuman abadi yang dihuni oleh orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Lalu ada Robert J. Vogt menulis neraka adalah tempat atau keadaan hukuman kekal yang dihuni oleh orang-orang yang ditolak oleh Tuhan karena jiwa-jiwa tersebut telah menolak anugerah penyelamat Tuhan. Ya ini betul ya, betulnya karena menolak percaya nih ya, menolak tawaran keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah ini ada pandangan saksi Yehova. Kita tahu di kekristenan juga ada gereja satu sekte ini ya, saksi Yehova ya. Kalau orang saksi Yehova tidak percaya adanya jiwa abadi yang tetap hidup setelah kematian. Nah ini dia tidak menyebutkan ayatnya nih, penafsirannya dia seperti itu. Mereka percaya Alkitab menggambarkan neraka yang diterjemahkan Sheol dan Hades sebagai kuburan umum bagi orang baik dan orang jahat. Mereka menolak gagasan tentang tempat kesaksian atau siksaan abadi karena tidak sejalan dengan kasih dan keadilan Tuhan. Nah ini mulai nggak benar nih. Karena jelas tadi gambaran tentang neraka seperti itu, ada ratapan dan ketak gigi, ada ulat-ulat yang tidak bisa mati. Ini dia dikatakan tidak sejalan. Ya. Kalau kasih dan keadilan Tuhan betul, tapi dia seperti apa ya? Ini menolak ya, bahwa neraka itu bukan tempat kesaksian atau siksaan abadi ya. Nah, definisi Gehenna menurut mereka adalah sebagai kehancuran abadi atau kematian kedua. Nah, ini betul. Kematian kedua memang ada di kitab Wahyu ya, yang diperuntukkan bagi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali seperti mereka yang akan dihancurkan di Armageddon. Jadi dia menghubungkan Gehenna dengan perang Armageddon ini, ya, bukan berbicara tentang masa-masa setelah itu ya. Saksi Yehova percaya bahwa orang-orang yang meninggal sebelum Armageddon akan dibangkitkan secara jasmani di bumi, kemudian diadili selama 1000 tahun pemerintahan Kristus. Penghakiman akan didasarkan pada ketaatan mereka terhadap hukum Allah setelah kebangkitan mereka. Kalau sudah kematian kedua tidak ada kebangkitan lagi, ya. Nah, ini nggak kita biah. Ya, dari pandangan teologis dia nggak karena dikatakan orang yang meninggal ini di Gehenna ini diadili 1000 tahun pemerintahan Kristus, artinya selama 1000 tahun setelah itu bisa bebas ini, tergantung ketaatannya ya, seperti itu. Padahal kalau sudah terlambat ya sudah nggak ada kesempatan lagi. Nah ini pandangan gereja Mormon ya, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman ya, di sekitar kita masih ada gereja ini. Di ajaran mereka itu neraka digunakan secara alkitabiah setidaknya dalam dua pengertian. Yang pertama tempat yang disebut penjara roh, yang merupakan tempat hukuman bagi mereka yang menolak Kristus dan pendamaiannya. Hal ini dipahami sebagai keadaan sementara di mana orang-orang yang meninggal akan diajari Injil. Waduh, bagaimana orang yang sudah meninggal bisa diinjili? Caranya bagaimana? Ketika orang kaya minta Abraham menyuruh Lazarus untuk memberitahu saudaranya, jelas tidak bisa. Dikatakan tempat itu mereka berdua itu tidak bisa berpindah-pindah. Apalagi sudah ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Ada kesaksian Musa, mereka tidak mendengarkan selama hidup. Sudah mati, minta diinjili untuk diselamatkan. Kok enak sekali ya. Tidak seperti itu sebetulnya. Terus penganut Mormon mengajarkan bahwa untuk tujuan inilah Kristus mengunjungi dunia roh setelah penyalipannya. Nah ini referensi ayat dia, saya belum membuka ini ya. Tapi kalau dari ayat tadi kita tahu bahwa ini masalah penafsiran juga.
Wahyu zaman modern mengklarifikasi bahwa ketika berada di sana, Kristus memulai pekerjaan keselamatan bagi orang mati dengan menugaskan roh orang benar untuk mengajar Injil. Ini mungkin dia pakai ayat itu, tapi terjemahannya, penafsirannya yang tidak tepat ya, yang tidak memberi kesempatan yang ketika berada di bumi. Ya kalau seperti ini manusia akan meremehkan ini Bapak Ibu, meremehkan tawaran keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi bebas-bebas saja, toh nanti ketika mati di Seol masih bisa diinjili nih, masih bisa pindah tempat begitu kira-kira. Ya ini sekedar pandangan ya. Lalu ada gereja Masehi, Advent hari ke-7 juga ada juga kita. Mereka percaya bahwa konsep penderitaan kekal tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Ini nggak jelas saya ayatnya pakai yang mana. Ya karena di Alkitab kita tidak pernah ada mengatakan bahwa karakter Tuhan itu seperti ini ya. Dan bahwa dia tidak dapat menyiksa anak-anaknya. Karena di ayat Alkitab jelas Yesus itu yang berkuasa untuk menjebloskan orang ke neraka. Iblis saja sampai ketakutan setengah mati ketika berjumpa dengan Yesus. Nanti ada ayatnya juga. Jadi neraka, mereka malah percaya neraka bukan tempat penderitaan abadi. Wah, ini udah melenceng nih, nggak Alkitabiah ya, melainkan kematian abadi, dan bahwa kematian adalah keadaan tidur tanpa sadar hingga kebangkitan. Mereka memberikan kepercayaan pada teks Alkitab seperti pengorbanan hari 5 yang mengatakan orang mati tidak mengetahui apa-apa, dan 1 Tesalonika 4 ayat 2 yang memuat gambaran tentang orang mati yang dibangkitkan dari kubur pada kedatangan kedua kali. Jadi kalau kita mengambil ayat-ayat Alkitab sepotong-sepotong dan kemudian menerjemahkannya, tidak melihat ayat lain, itu bisa sesat. Karena prinsipnya adalah ayat menjelaskan ayat, ya. Alkitab itu seperti itu, kebenaran akan terbuka ketika kita menghubungkan semua ayat yang berbicara tentang topik itu, dan kita bisa mendapat gambaran yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Makanya malam hari ini kita belajar supaya pengertian pemahaman kita tentang neraka ini adalah pemahaman yang utuh, ya, tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Meskipun ini ada gereja-gereja yang notabene tanda kutip adalah gereja, tapi setiap gereja denominasi itu punya penafsiran yang masing-masing, yang menurut mereka benar, ya. Padahal kalau kita lihat setiap denominasi itu, ya kadang-kadang hanya memanggil sepenggal. Saya pernah digabung satu gereja yang yang pandangannya itu bahwa baptis selam yang tidak dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak valid katanya. Yang hanya dalam nama Tuhan gitu aja. Ya itu terserah aja ya, pemahaman seperti itu kan dari penafsiran yang tidak utuh dari semua ayat begitu. Nah ini masih ya tentang gereja Masehi. Lanjutannya dari ayat Matius 16:27 dan Roma 6 ayat 23, mereka percaya orang yang belum diselamatkan tidak pergi ke tempat penghukuman segera setelah mereka mati, namun disimpan di dalam kubur sampai hari pengagungan setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus akan diadili entah hidup kekal atau mati kekal. Nah ini disebut anihilasionisme ya. Mereka juga berpendapat bahwa neraka bukanlah tempat yang kekal, dan bahwa definisi neraka sebagai kekal atau tidak dapat padam tidak berarti bahwa apinya tidak akan padam. Nah ini menerjemahkan ayat dengan pemikirannya sendiri nih ya. Padahal jelas tadi dikatakan tidak, apinya itu tidak padam, terpadamkan begitu ya. Dia membuang ayat ini berarti. Mereka mendasarkan gagasan ini pada kasus-kasus lainnya seperti api abadi yang dikirimkan sebagai hukuman Sodom dan Gomora. Ya tadi sudah disinggung ya. Oke Bapak Ibu, itu sekedar pandangan aja yang perlu kita tahu, tapi kita patokan kita adalah kepada kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab secara murni ya. Nah ini sekarang kita akan melihat siapa calon penghuni neraka. Ya setelah kita tadi pelajari artinya, kemudian berbagai hukuman Allah. Nah ini yang pertama adalah jelas iblis ya. Neraka itu diciptakan Tuhan untuk iblis dan antek-anteknya. Ya. Di dalam kitab Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menjadikan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Jadi di Gehenna ini ada binatang, nabi palsu, dan iblis.
dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ya yang disiksa itu adalah iblis, bukan orang yang masuk ke neraka. Orang yang masuk neraka itu sudah tersiksa dengan kondisi lautan api dan belerang ini. Lalu di dalam Injil Lukas 8 ayat 31, setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut, Ibusos tadi ya. Yang ini adalah gambaran tentang ini adalah juga termasuk neraka ini ya, bagian yang paling bawah di bumi. Jadi kita tahu iblis, setan, antek-anteknya, malaikat-malaikat yang berdosa, yang tidak taat pada Allah itu masuk ke sini semua. Itu orang pertama, pribadi pertama yang menjadi calon penghuni neraka. Lalu orang kedua, ya selain iblis, Mazmur 11 ayat 6 menjelaskan, ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Perhatikan. Perjanjian baru dan perjanjian lama mengatakan hal yang sama. Ada api dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Orang fasik di sini dalam bahasa Ibrani, resaim, itu artinya ada 3. Yang pertama adalah kriminal, ya, kriminal jelas ya, orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua adalah orang yang bersalah melakukan kejahatan. Arti yang ketiga adalah orang yang pantas menerima hukuman. Jadi ini palu dia, sudah pantas menerima hukuman, dan orang-orang ini adalah calon penghuni neraka selain daripada iblis. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah ada 8 orang ya yang termasuk calon penghuni neraka yang sangat jelas dijelaskan oleh kitab Wahyu 21 ayat 8 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua ya. Jadi ada kematian pertama, yaitu kematian manusia secara jasmani, secara tubuh, di mana karena faktor usia, kemudian masuk ke dalam kubur, dunia orang mati, yaitu Sheol, dan roh-roh atau arwah orang mati di Hades. Nah, 8 orang ini ada kata-kata mereka, ya 8 orang ini akan mendapat bagian mereka, mendapat bagian, itu dalam bahasa aslinya artinya adalah takdir, atau ditentukan, Bapak Ibu. Jadi selain iblis dan orang fasik tadi, 8 orang inilah yang ditentukan untuk dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala. Kita akan lihat satu-satu, Bapak Ibu, artinya secara bahasa asli ya. Ya, orang-orang penakut dikatakan bahasa Inggrisnya cowards ya. Tadi saya mengutip Alkitab Legham English Bible ya. Yunaninya ini merupakan kata sifat deilos ya, bahasa Yunani deilos, artinya itu adalah pengecut atau penakut. Deilos ini asal katanya dari deos yang artinya orang yang tidak beriman. Penakut itu artinya orang yang takut melangkah dengan iman gitu ya. Dengan kata lain juga orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang takut melangkah ya, pengecut, tidak berani untuk bertindak secara iman, itu adalah termasuk orang-orang pengecut. Yang pertama, dan yang kedua adalah bukan Kristen, Bapak Ibu. Ya, ini suka nggak suka, kalau kita dikatakan agama lain, wah sombong kamu, ya memang agama sendiri yang benar. Dengan jelas di sini unbeliever itu adalah bukan Kristen, Bapak Ibu. Ya nggak suka, bukan Kristen, itu akan pasti masuk ke Hades, ke Gehenna. Ya, ini berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi tidak beriman, kalau ini tanpa iman Kristen, bukan Kristen ya, tidak percaya. Yesus sudah mengatakan akulah jalan, bangkitan dan hidup, tidak percaya. Tidak percaya. Bahkan mengatakan Yesus itu kan manusia, masa Allah beranak gitu kan, pandangan adalah kita seperti itu ya. Lalu orang-orang keji, detestable persons atau delusomai, kata kerja ini ya, kalau tadi kata sifat, ini kata kerja. Ini artinya orang keji itu bukan orang yang kejam gitu ya. Orang keji itu artinya membenci. Makna tersiratnya menjadi muak.
orang yang menjadi muak itu artinya di dalamnya ada kebencian. Bapak Ibu Saudara, mari kita selidiki selidiki hidup kita. Kita itu harus bertobat setiap hari. Kalau ada kebencian, apapun itu kita harus segera bereskan. Karena kalau enggak kita kehilangan loh. Kita kehilangan anugerah dalam masuk surga hidup kekal itu. Saudara. Bisa berbalik kita termasuk masuk ke calon penghuni neraka kalau kita masih ada kebencian di akhir kehidupan kita. Lalu orang-orang pembunuh, ya mungkin di antara kita nggak bakal jadi ini ya. Orang pembunuh yang pernah membunuh orang itu termasuk ini juga murderers. Poneus, kata benda yang artinya adalah pembunuh. Nah, ponos ini adalah seorang pembunuh, ya kalau dikatakan orang kriminal, dan pembunuhan ini disengaja. Kain membunuh Habil, berarti Kain ini benar-benar seorang pembunuh. Makanya darahnya si Habil berteriak, ya. Tuhan sampai bisa mendengar darah Habil itu. Lalu berikutnya orang-orang Sunda, sexually immoral people. Bahasa Yunaninya porno, ya. Jadi kalau kita mendengar kata porno itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, dan ini termasuk kata benda, artinya adalah pejinah. Arti kedua, laki-laki yang melacurkan diri. Jadi yang melacurkan diri nggak cuma perempuan, ada laki-laki yang melacurkan diri. Nah itu termasuk calon penghuni neraka. Porno itu dari kata parnemi, yang artinya adalah menjual, atau seorang pelacur, saudara. Ya, ini jelas ya. Termasuk di sini adalah LGBT, ya. Apapun itu, bahkan gereja ada yang menikahkan LGBT, gay, lesbian dinikahkan. Wah itu udah kesat itu gerejanya ya. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia yang secara tradisi atau budaya tidak bisa menerima pasangan sesama jenis ya. Yang berita-berita yang kita dengar atau kita baca, mereka akan digerobyok begitulah ya. Pernah ada yang kesaksian dari ibu dari Surabaya, dia baru tahu kalau suaminya itu ternyata perempuan. Kenapa baru tahu, saya juga nggak ngerti itu. Sekian tahun baru tahu. Bisa disimpan sebegitu lamanya. Lalu ada kejadian juga pernah dinikahkan mungkin secara KUA ya. Itu kemudian tetangganya tahu dan itu mereka nggak terima kira-kira begitu. Lalu tukang-tukang sihir, sorcerers, Yunaninya parmakos, ini merupakan kata benda, artinya adalah peracun, orang yang suka ngeracun, penyihir dan pesulap. Ya, kata ini juga dipakai kata yang sama yaitu parmakeus yang artinya dukun. Jadi dukun, penyihir, pesulap, ya apapun itu yang berbau klenik, penyembahan patung-patung dan sebagainya masuknya ke sini, tukang-tukang sihir. Yang patung masuknya ke sini ya. Kalau ini benar-benar ada dukun ya, yang dikatakan tanda kutip orang pintar itu yang mereka bisa mengobati macam-macam, bisa mengerjain orang, santet dan sebagainya masuknya ke sini. Lalu penyembah-penyembah berhala atau idolaters, idolatris ya Yunaninya hampir mirip dengan bahasa Inggris ya, kata benda. Ini artinya adalah pelayan, pemuja suatu gambar yang dikatakan gambar ini diberhalakan begitu. Ya, jadi ini orang-orang yang menyembah patung macam-macam ya, pokoknya yang berbicara tentang berhala. Ini termasuk adalah calon penghuni neraka. Lalu pendusta yang orang ke-8 yang terakhir, liars. Pseudes bahasa Yunaninya merupakan kata sifat, artinya adalah penipu atau salah atau berbohong atau tidak benar. Jadi orang yang berdusta, berbohong, menipu termasuk adalah pendusta. Ya. Nah, ini saya share juga, saudara, hubungan antara 10 perintah Allah hukum Taurat dengan Wahyu 21 ayat 8 ya. 10 perintah Allah dalam kitab Ulangan 5 1 sampai 22 panjang sekali. Di situ saya menyoroti yang 10-nya ya. Di situ kan panjang sekali dirangkum dalam ini ya, 10 ini. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain dan sebagainya, jangan membuat patung dan sebagainya. Ini ada kaitannya dengan Wahyu 21 ayat 8 Bapak Ibu. Perhatikan. Perintah pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain ya. Di Wahyu 21 ayat 8 disebut tukang sihir. Tukang sihir ya.
Ini Allahnya kecil. Lalu jangan membuat patung yang merupa apapun, termasuknya adalah penyembah berhala. Kemudian hukum keenam, jangan membunuh. Jangan berzinah, sundal. Jangan mencuri, nggak ada. Jangan mengucap saksi dusta. Macet ya. Iya, frozen Pak, Widinya. Ya ditunggu ya Bapak Ibu. Iya, sepertinya akan terpental nih Pak Sam. Pak, ya betul terpental. Ya ditunggu ya Bapak Ibu sampai Pak Widinya kembali. Monitor Bu Heni. Monitor Bu. Monitor Bu Heni. Iya, sebentar ya. Oh iya. Pak Widinya Ya, Bu. terlempar Bu. Ya, kita tunggu ya. Ya. Kalau Ibu Deborah masih di sini loh. Oh iya. Mm-mm. Bu Deborah masih di dalam room. Semoga dia bisa kembali ya. Amin. Ibu Deborah, apakah Bapak ada di Jakarta atau sedang dinas, Bu? Di Jakarta, Bu. Ini kayaknya wifi-nya gangguan. Oh ya. Iya. Kalau Bapak bisa ngomong pakai Ibu, dibantu Iya, sama baik, Bu. Aling ya. Saya Iya. kirim ya ke Aling ya. Ini Pak Iya, Jamino masuk baik. lagi. Coba Oh, bisa. saya lihat. Bisa. Coba. Bisa. Kasih co-host. Iya. Maaf, Nih, maaf, Bu Wedi. Tadi saya mulai. Sudah. Gimana? Saya mulai mana ya, Bu? Yang tidak terputus tadi yang mana ya, Bu ya? Bisa diingatin, Aling, tadi sampai di mana? Sebentar ya Pak. Itu, sing 10 perintah Allah sama itu wahyu. Nah, Terakhir Pak, ya, ini ya. pengajaran tentang neraka 10 Baik. perintah Allah. Maaf, Ulangan 5 ayat 1. saya pakai tethering aja. Jadi gini, ini saya share tentang hubungan antara hukum Taurat ya, 10 perintah Allah di kitab Ulangan 5 1 sampai 22 dengan penghuni neraka Wahyu 21 ayat 8 ya. Jadi ini 10 perintah Allah ini ya, hukum Taurat itu dikatakan walaupun sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus tetap berlaku, semuanya akan digenapi. Jadi kita lihat di sini 10 perintah Allah itu ada hubungan dengan Wahyu 21 ayat 8 yang tadi calon penghuni neraka tadi. Jadi jangan ada padamu Allah lain, itu berbicara tentang tukang sihir. Ya, Allahnya Allah kecil. Dukun-dukun itu kan berhubungan dengan Allah lain. Ya. Pak Widi, apakah materinya mau saya bantu share? Boleh Bu. Ya, dikirim ke kontak saya ya Pak. Nanti saya sharekan. Baik. Ya. Baik Bu, maaf. Aduh. Iya Pak. Link. Tinggal sedikit lagi teman-teman. Iya. Oke, Ibu Heni sudah kirim ya Pak. Sebentar. Oh, baik. Simpan dulu. Iya. Kalau PPT-nya agak berat karena besar ya. Iya, sebentar Pak. Saya buka. Pengajaran tentang neraka. Sebentar ya Pak, ya, saya buka dulu. Ya, oke. Baik.
Saya buka dulu zona besar. Oke. Terus Bu, halaman berapa tadi? Terus Sabar ya teman-teman. lanjut Bu, masih Pak jauh. Ya, dikit lagi. Oke, ini Pak. Ya ini terus Ya, silakan. terus Bu. Ya, silakan Pak, diteruskan. Terus Bu. Ya. Ini sudah tadi. Ini sudah setelah ini link. Ya, Ya, maju ini. lagi ya. Ya. Ya baik, terima Ya. kasih Bu Aling. Jadi Ya. ini sebelumnya Bu. Sebelumnya ini kan Pak. Ya, ya betul. Nah, Ya. ini saya mau membagi 10 perintah Allah yang tertulis dalam kitab Ulangan 5:1-22 dengan Wahyu 21 ayat 8 yang tadi kita bahas, yaitu siapakah yang akan masuk ke neraka begitu ya. Jadi ada 8 orang. Nah, ini yang perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Allahnya kecil ini berhubungan dengan namanya tukang sihir ya di Wahyu 21 ayat 8. Semua dukun, semua yang menyembah setan itu, dukun pasti menyembah setan ya. Mereka juga menyantet orang, itu masuknya ke sini. Lalu perintah kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun baik di atas bumi maupun di bawah bumi, itu masuknya ke penyembah berhala ya. Penyembah berhala ini orang-orang yang memberhalakan apapun itu ya, patung-patung yang gambar yang dibuat itu termasuk penyembah berhala ya. Kemudian perintah ke-6, jangan membunuh, itu masuknya pembunuh. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan membunuh orang lain itu masuknya ke sini. Ini benar-benar butuh pelayanan untuk masih ada kesempatan sekarang masa anugerah, masih bisa percaya Yesus, bertobat. Lalu ada jangan berzina, itu maksudnya ke sundal, orang-orang yang terlibat dengan jual diri ya, pezina, semua pezina, perselingkuhan dan seterusnya, masuknya ke sundal ini, orang-orang yang menjual diri, termasuk laki-laki tadi yang menjual diri. Kemudian jangan menyerupai saksi dusta, itu masuknya kedua ya, ada penakut juga pendusta. Penakut ini bicara karena dia kalau nggak melakukan firman Tuhan, dia membohongi diri sendiri dia. Kemudian masuk ke pendusta juga, orang-orang yang suka berbohong, berdusta. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi 8 orang ini di dalam 10 perintah Allah itu ada 5 perintah yang masuk ke 6 orang ini Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Lanjut Bu. Next slide. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Next. Nah, Wahyu 20 ayat 12-15 dikatakan dengan jelas, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara, jadi ada orang-orang mati, besar kecil, dikatakan besar dan kecil ya, tidak. Jadi bukan hanya orang-orang dewasa atau tua saja, tapi anak-anak kecil berdiri di depan tahta itu, yaitu tahta pengadilan Kristus. Dan dibuka semua kitab ya, selain Alkitab, semua Alkitab dibuka. Ada kitab-kitab lain ya, kitab suci agama lain lah, semua agama dibuka. Dan ada juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan semua orang kan dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi orang Hindu dihakimi menurut kitabnya, orang Kristen dihakimi menurut Alkitab, orang Muslim dihakimi menurut Al-Quran. Lalu setelah itu ada kitab kehidupan. Jadi laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka yang masih hidup ini, yang kemudian dia masih hidup dan di akhir hidupnya tidak menerima
namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi di dalam kitab kehidupan itu selain nama kita tercantum atau tidak tertulis atau tidak di situ, juga semua hal yang kita lakukan di dunia ini baik atau jahat di situ tertulis semuanya. Jadi bukan hanya nama kita. Nah, ayat berikutnya, Bu. Next. Nah, setelah satu ayat tadi kita pahami bahwa lautan api, orang yang tidak tertulis namanya akan dibuang ke dalam lautan api atau Gehenna atau neraka ya. Nah, di dalam Injil Markus 16 ayat 16 dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya itu artinya adalah iman, yakin, pisteo. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus, nama di atas nama, yang telah mati bagi umat manusia. Siapa yang percaya, yakin, dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, diselamatkan artinya adalah dilepaskan dari bahaya. Jadi hukuman neraka, pengerian yang ada di neraka, ratap dan kegiatan neraka itu merupakan satu bahaya. Ya, saya tidak bisa menggambarkan dengan sempurna karena batasan pikiran dan perkataan saya, tapi intinya kegelapan itu sangat mengerikan sekali sebetulnya. Nah, diselamatkan itu setelah dilepaskan dari bahaya menuju keselamatan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di saat ini mengikuti pengajaran ini, yang sudah percaya dan mengenal Kristus, dijaga Saudara. Karena keselamatan kita bisa hilang kalau kita termasuk 8 orang tadi. Tapi kalau ada saudara yang mendengar siaran tunda ini, yang mendengar pengajaran ini, pastikan Anda percaya dan dibaptis. Kalau tidak, dikatakan siapa yang tidak percaya ya, tidak percaya, tidak yakin, tidak punya iman, itu akan dihukum. Dihukum itu artinya, diselamatkan tidak cuma dari bahaya, tapi dari kehancuran. Jadi neraka itu berbicara tentang kehancuran, sifatnya kekal selama-lamanya. Kemudian dibawa oleh Yesus kepada keselamatan ilahi atau hidup kekal yang dijanjikan kepada orang yang percaya. Nah, dihukum itu artinya dihakimi dengan mengeluarkan hukuman, atau lebih tepatnya orang-orang yang dikutuk mendapat hukuman, itu adalah tempatnya jelas. Yang tadi di dalam Wahyu tadi. Dan arti lainnya, yaitu orang-orang yang dinilai layak mendapat hukuman. Kataris setai. Itu adalah orang yang dinilai layak oleh Tuhan, Sang Pencipta, mendapatkan hukuman itu kepada orang-orang yang mendapatkan hukuman. Jadi seseorang yang dinilai dengan tegas, dengan pasti bersalah. Itulah arti dihukum. Ya. Next. Ayat terakhir, Yohanes 5 ayat 24, untuk supaya kita mengerti, bagi yang belum menerima anugerah keselamatan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja nih ya, yang mendengar perkataanku, perkataan Yesus, dan percaya kepada Dia, Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Dihukum yang tadi, kehancuran tadi ya, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu, kita telah belajar banyak malam hari ini ya. Ada Gehenna, Sheol, Hades, Abusos, jurang maut, di mana kondisinya sangat mengerikan, ulat-ulat tidak mati, api tidak terpadamkan, gambaran neraka juga seperti tungku berapi ya. Kalau ada orang yang pernah dibawa ke neraka, dia menyatakan kesaksiannya bahwa itu seperti air mendidih begitu, ya tungku ya, tapi berapi sebetulnya. Itu Alkitabiah, saudara. Ya. Jadi begitu mengerikannya kondisi neraka, tetapi Tuhan memberikan satu kesempatan atau anugerah bahwa siapa yang percaya, mendengar dan percaya, maka ia tidak turut dihukum. Ia mendapat hidup yang kekal. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Baik,
Terima kasih Pak Widi, sangat luar biasa pengajarannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kalau masih ada waktu, kita akan mendengarkan pengumuman dulu untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, hari Rabu 12 Juni 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang tema kesaksian roh part yang kedua. Jadi part yang pertama sudah ya Bapak Ibu di minggu yang lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Kamis di tanggal 13 Juni 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada pelajaran di Sema kembali ya Bapak Ibu, dan kali ini kita belajar tentang materi pelajaran konseling dan temanya kali ini adalah apakah hatimu terluka? Ya, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah sebentar ini ketutup. Ya, yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya Bapak Ibu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Pak Samsiagian. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Aling. Itulah pengumuman kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu, yang ingin bertanya mungkin satu orang aja kita kasih kesempatan atau berdiskusi. Silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Dipersilakan kalau ada satu orang penanya. Kalau misalnya tidak ada nanti, kalau ada kesempatan di luar live ini nanti bisa ada pertanyaan. Dan untuk lebih jelas nanti pembelajaran pada malam hari ini bisa juga ditonton ulang di YouTube, di Cahaya Firman dan juga Sema Adonai. Jadi untuk pertanyaan saya Pak Widi, saya sedikit setelah saya pelajari tadi yang terakhir ini, penghuni neraka, penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Ya, bahaya juga Pak Widi. Penakut aja sudah penghuni neraka, tidak percaya aja sudah penghuni neraka. Kita berbohong aja tahu pendusta sudah penghuni neraka. Kalau ditambahin sedikit lagi Pak Widi sebelum ditutup. Bagaimana ini? Kayaknya ada semua ini untuk dekat-dekat kita semua ini. Silakan Pak. Gimana Pak pertanyaan? Ya. Pertanyaan gimana Pak? Jadi kalau saya lihat tadi kan penjelasannya ini, penghuni neraka itu kan kalau dijabarkan di Wahyu 21 ayat 8 itu kan berarti penakut itu kan sudah penghuni neraka Pak ya? Iya. Penakut, penghuni neraka juga.
tidak percaya, penghuni neraka, keji penghuni neraka, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Jadi yang saya tanya itu, kadang-kadang kita kan takut, sekali-sekali, kadang-kadang kita tidak percaya, kadang-kadang kita berbohong. Bagaimana Pak ini? Kita tetap harus tetap kepada kebenaran firman Tuhan ya Pak ya? Ya, yang pertama kita harus membaca Alkitab terus-menerus Pak. Artinya sampai kita benar-benar, walaupun kita telah tamat berkali-kali, harus baca terus. Sehingga Roh Kudus akan mengingatkan kita akan setiap firman. Jadi makanya perlu yang namanya pertobatan setiap hari. Ketika kita masuk ke dalam golongan 8 orang itu, mungkin kita nggak bakal jadi pembunuh misalnya. Tapi apakah kita yakin kita nggak berdusta misalnya? Karena terus di sini kita yakin dengan iman kita bahwa selain iman di dalam Yesus, jelas tempatnya ya, mau agamanya apapun ya, suka nggak suka, kita berdiri di atas kebenaran Alkitab. Yang kedua, setelah baca Alkitab, kita hidup dipimpin oleh Roh, Pak, karena daging kita lemah. Ya. Jadi kita ketika mendapati diri kita misalnya penakut kan tidak berani melangkah ya, sesuai iman ya. Ya kita benar-benar minta ampun. Terus soal mengampuni, membenci tadi juga, kita kan masih sering Pak, ngomong kita masih hidup, kalau masih ada kebencian itu, tadi keji kan diartikan memang terjemahan aslinya adalah kebencian ya, muak ya. Itu kita harus segera minta ampun Pak. Dan firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu ayatnya. Ya, terima kasih Pak, karena waktu sudah habis. Baik, terima kasih Pak Widi. Dari semua yang kita pelajarin tadi, yang panjang dari awal sampai selesai ini, dengan tema pengajaran tentang neraka, kalau masih ada ditambahan closing statement bisa ditambah, sekalian ditutup dengan doa berkat Pak. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bisa menyelesaikan kelas ini sampai akhir ini. Closing statement-nya tidak ada yang bisa sempurna ya, tetapi karena anugerah kita ini dibenarkan. Kita bersyukur kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus. Tapi bagi Bapak Ibu yang mendengar channel ini, kalau saudara mau percaya, tinggal ditulis di kolom komentar, datang ke pendeta atau gereja setempat. Secepatnya, jangan tunda-tunda. Karena ketika kita nggak tahu kita dipanggil kapan, ya kita mati kapan, tidak ada yang tahu, itu semua misteri. Tetapi neraka dan surga itu adalah nyata, menurut sesuai dengan kesaksian Alkitab. Mari Bapak Ibu kita akhiri kelas ini dengan menerima berkat dari Tuhan kita. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi kami pengertian-pengertian baru, menyegarkan pengertian kami akan kebenaran tentang neraka, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, setiap umat-Mu, setiap anak-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau terus meneguhkan kami, sampai kami nanti masuk di dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau mendapati hidup kami benar di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh tim channel Cema Adonai. Tuhan, pakai pelayanan ini menjadi corong bagi kebenaran firman-Mu. Banyak menyelamatkan jiwa-jiwa datang kepadamu, Tuhan. Mari saudaraku, kita akan menerima berkat, kita angkat hati kita. Diberkatilah semua usaha dan pekerjaan-Mu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu. Kemanapun kau pergi, Tuhan menyertai engkau. Diberkatilah juga keluargamu. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga,
anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Widi, terima kasih pemaparannya pada malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih. Oh.